Saya Muhammad Miftahul Arif, NIM 182021070 dari kelas ES4B. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas PG Muamalah Kontemporer. Akad yang saya pilih di sini yaitu akad murabahah. Ada sebuah kasus dalam jual beli di sekitar rumah saya, yaitu penjual peralatan rumah tangga keliling yang menawarkan dagangannya kepada pembeli itu bisa dibayarkan dengan cara cash atau tunai, ataupun dibayar secara kredit atau angsuran. Dagang tersebut menjual barang dagangannya dengan memberitahu harga ketika ia membeli barang dagangan tersebut dari produsen sebelum ia menjualnya, dan dia menjual kembali dengan meminta keuntungan dari pelanggan sesuai keinginan. Jadi pedagang tersebut itu memberitahu kepada pelanggan berapa ia membeli dan ia menjualnya itu dengan harga berapa, dan keuntungannya diberitahukan kepada pelanggan. Dalam hal tersebut, penjual memberitahu ketika ia membeli barang dari produsen itu sudah dinaikkan sedikit sebagai keuntungan yang diambil oleh penjual tersebut. Jadi walaupun ia memberitahu, dia seolah-olah memberitahu kalau ia membelinya barang segini, tetapi sebenarnya itu sudah dinaikkan sedikit untuk menjadi keuntungannya, karena ia tidak ingin rugi, dan ia juga menyadari bahwa kalaupun ia memberitahu saat ia membeli yang asli, pasti keuntungan yang didapat itu pasti akan sedikit. Kalaupun dia meminta banyak, pasti akan ditawar lagi oleh pembeli, dan jadinya ia mendapatkan keuntungan yang sangat minimum. Oleh sebab itu, ia menerapkan prinsip tersebut agar dagangannya laku dan ia juga mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak. Dari kasus yang saya sebutkan tadi, ada pertanyaan. Jawaban pertanyaan dari akad dari kasus tersebut itu termasuk akad apa? Saya akan menjawab sesuai dengan yang saya ketahui. Menurut saya, akad tersebut sebenarnya termasuk ke dalam akad murabahah kalau pedagang tersebut tidak melakukan pembohongan seperti tadi itu. Ia seolah-olah memberitahu kalau ia membelinya barang contohnya 10.000, padahal aslinya dia membelinya itu 8.000. Dia sudah mendapat keuntungan 2.000. Itu kan termasuk berbohong. Seandainya kalau tidak ada unsur tersebut, akad yang dilakukan penjual tersebut adalah akad murabahah. Jadi menurut saya, jual beli yang ada unsur penipuan itu tidak termasuk ke dalam akad-akad yang sesuai syariah, dan itu tidak diperbolehkan. Jawaban apa yang seharusnya dilakukan penjual tersebut agar terhindar dari penipuan, menurut saya yaitu dengan cara sebaiknya, kalaupun ia ingin dagangannya laris, kalau ingin menerapkan akad murabahah, ya seharusnya tidak ada unsur penipuannya. Seperti kalau dia harus berbicara apa adanya, dan seperti kalau menjualnya tidak boleh ditawar, itu juga gak apa-apa. Tapi kalau lebih baik, kalau seperti itu mending memakai akad jual beli biasa, karena akad jual beli biasa tidak diharuskan untuk memberitahu berapa harga saat ia membeli barang tersebut. Jadi lebih aman, dan kalau menurut saya lebih terhindar dari unsur penipuan dan unsur riba. Dan dengan cara itu, pedagang tersebut bisa terhindar dari penipuan kepada para konsumennya dan mendapatkan penghasilan yang halal, dan dirinya terbebas dari unsur penipuan. Jawabannya
yaitu kalau menurut saya akad murabahah adalah akad yang antara penjual dan pembeli itu saling terbuka. Jadi penjual mengasih tahu semuanya tentang barang, harga saat ia membeli, dan harga saat menjualnya kepada konsumen, itu semuanya diberitahukan. Jadi menanggapi kasus tersebut, kalau harga saat membeli barang tidak diberitahukan kepada konsumen, menurut saya itu termasuk ke dalam akad ijarah, karena pembayarannya juga menyicil atau kredit. Menurut saya itu akad ijarah yang ijarah muhtamiyah bitamlik. Jadi yang membayar secara menyicil dengan harga yang telah ditetapkan, tapi saat menyicil itu tidak boleh ada bunga. Jadi semisal harganya 100.000 dibayar 10 kali, ya harus 10 ribuan, nggak boleh ada lebih atau 12.000 atau 11.000. Dan pada akhir saat pelunasan itu barang menjadi hak milik oleh si penjual yang menyicil tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti itu, masuknya ke akad ijarah muhtamiyah bitamlik, bukan akad murabahah. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penjelasan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.